Masih ada saya Ribu Tawandi yang setia menjadi kawan Anda sampai pukul 6 petang nanti di perjalanan Halo Kota Batik. Nah, gimana kondisi cuaca di sekitar Anda? Apakah sudah mulai ada mendung-mendung gitu atau ada gerimis seperti yang dinyanyikan sama Club Project featuring Jelon Mary tadi? Ya, ya kalaupun ada gerimis, ada tanda-tanda gerimis ya pokoknya siap sedia aja deh payung ataupun peralatan lainnya yang sekiranya bisa melindungi tubuh ya dari guyuran air hujan ya. Jangan sampai gara-gara hujan akhirnya agenda Anda malam hari ini yang sudah terencana atau sore hari ini yang sudah direncanakan sebegitu matangnya supaya bisa ketemu dengan kolega, teman, mitra bisnis dan lain sebagainya, tiba-tiba berasa kacau berantakan gara-gara kita nggak bawa alat pelindung diri nih. APD hujan ya. Iya. Dan kawan, masih banyak informasi-informasi lain yang ingin saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya untuk untuk ya sedikit memberikan selingan buat Anda informasi-informasi ringan aja ya. Oke, saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 0855420912. Ada Mas Subhan nih di Wiradesa ya, Mas Subhan ya. Selamat sore Mas Ribut, selamat sore juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Ngomongin soal warga Tionghoa, almarhum Gus Dur ini berperan besar bagi mereka yang tinggal di Indonesia. Oh ya, salam 24/7 ya. Maksudnya gimana? Ini gara-gara semalam nih ya. Kayaknya ya. Oke deh. Ya. Oke. Adik Golo. Oke. Informasinya terima kasih. Terus siapa lagi nih yang gabung melalui WA? Udah ya. Ditunggu informasi dari Anda. Baik itu ingin menyampaikan informasi terkini yang berkenaan dengan cuaca barangkali, atau mungkin ada kejadian apa di sekitar Anda, atau juga ingin menyampaikan ada informasi apa nih yang berkenaan dengan kegiatan di sekitar Anda, atau ini ya yang punya keluh kesah seputar layanan publik boleh disampaikan di sini. Misalnya nih jalanan rusak, jalanan berlubang, misalnya listrik padam dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa sampaikan dan kami akan berusaha ya untuk bisa menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait. Nah, tadi sudah ngomongin soal dukun, terus ngomongin soal anggapan orang Indonesia ya tentang warga Tionghoa, saudara kita yang Tionghoa ini kaya raya. Lalu apa lagi? Nah ini dia. Tadi sudah disinggung ya Gus Dur ya, tapi nanti deh kapan-kapan. Kayaknya udah sering deh aku bahas soal itu ya. Nah, ini saya punya informasi menarik untuk Anda kaitannya dengan masalah makan nih. Wah, Anda biasanya nih ya di kampung-kampung kita itu selalu ngomong bahwa kalau belum makan nasi itu rasanya belum makan, anggapannya. Biarpun dia sudah makan roti ya, katakanlah sampai 5 gitu ya, tetap aja itu dianggap belum makan. Atau makan mie instan ya, sampai 2 mangkok atau 3 mangkok itu belum dianggap makan. Iya, karena orang kita ini selalu menganggap bahwa makanan itu adalah nasi. Tapi sejak kapan sih nasi itu menjadi padi ya, beras itu menjadi bahan pangan pokok di Nusantara ini? Nah, ini nih, saya punya informasi untuk Anda. Jadi di hamparan ya Zamrud Khatulistiwa yang begitu menghampar, di situ ada sungai-sungai berkelok ya kayak ular yang ular perak yang sedang berjalan di atas daratan, dan gunung-gunung di Kepulauan Nusantara ini begitu menjulang tinggi ya, seolah-olah menjadi penyangga langit gitu. Terbentang kisah perjalanan sebutir biji yang sederhana tapi menjadi sumber kehidupan bagi jutaan jiwa. Apa itu? Dia adalah padi.
Ya, sang raja pangan yang tak lekang oleh waktu. Nah, yang kisahnya berkelindan dengan sejarah, budaya, serta identitas bangsa Indonesia. Ya, jauh sebelum Nusantara mengenal megahnya candi-candi dan hiruk-pikuknya kerajaan, nenek moyang kita ini telah mencicipi manisnya umbi-umbian, buah-buahan, dan hasil buruan. Alam menyediakan segalanya, kehidupan berdampingan dengan harmoni. Tapi di balik rimbunnya hutan dan luasnya lautan yang membentang, sebuah perubahan tengah bersemi. Ya, dari dataran tinggi Yunan di Tiongkok Selatan, sekelompok manusia yang mereka semua ini punya karakter pemberani, memulai perjalanan panjang mereka menyeberangi lautan, membelah ombak gitu. Nah, mereka adalah bangsa Austronesia. Mereka dikenal sebagai pelaut ulung, penjelajah samudra dengan perahu cadik mereka, perahu cadik mereka. Nah, di dalam bekal perjalanan mereka, ini ternyata ada nih biji-bijian kecil yang terselip, yang kelak entah di masa kapan mengubah nasib Nusantara selama-lamanya, yaitu padi. Begitu tiba di Nusantara, sekitar 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun sebelum Masehi ya, bangsa Austronesia ini membawa serta budaya bercocok tanam padi di lahan basah. Ada bukti arkeologis keberadaan padi di masa lampau yang ditemukan di situs Gua Maros, Sulawesi Selatan, berupa jejak sekam padi yang usianya ini diperkirakan sekitar 500 Masehi. Pembuktian ini ditulis oleh Glover dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1985. Nah, penemuan lain dilakukan oleh PAS pada tahun 2005 ya, diterbitkan. Di lokasi yang sama, dia menemukan sesuatu hal yang sama, menunjukkan jejak padi yang lebih tua lagi, yaitu sekitar 2000 sebelum Masehi. Perlahan tapi pasti, padi ini mulai dibudidayakan di lereng-lereng bukit dan lembah-lembah subur. Sistem irigasi sederhana dibangun. Air dialirkan dari sungai dan mata air untuk mengairi sawah-sawah yang baru dibuka. Tentu, alam tropis kita cukup akrab, cukup memberikan kehangatan. Apalagi matahari tropis yang begitu hangat, tanah vulkaniknya yang begitu gembur, serta air yang melimpah ruah. Ini menjadi ramuan sempurna bagi padi untuk tumbuh dan berbuah. Nah, seiring berjalannya waktu, padi bukan hanya sekadar sumber pangan, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan spiritualitas masyarakat Nusantara. Berbagai upacara adat digelar untuk menghormati Dewi Sri, Dewi Padi, dan Dewi Kesuburan sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah. Mitos dan legenda tentang padi lahir, diwariskan dari generasi ke generasi, dan menjaga kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Nah, pada masa kerajaan Hindu-Buddha, perdagangan dengan India dan Tiongkok ini semakin intensif. Nah, pedagang-pedagang asing ini membawa serta varietas padi baru yang lebih unggul, yang kemudian diadaptasi dan dikembangkan oleh petani-petani lokal. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, juga Majapahit, juga menjadikan padi sebagai komoditas penting yang menopang perekonomian dan kemakmuran rakyatnya. Sistem pertanian yang maju dipadukan dengan kearifan lokal dalam pengelolaan air dan tanah juga menghasilkan panen yang melimpah, sehingga Nusantara menjadi lumbung padi di Asia Tenggara pada waktu itu. Namun, perjalanan padi di Nusantara ini tidak selalu mulus ternyata. Penjajahan membawa eksploitasi dan penderitaan.
Tanah-tanah subur yang dirampas ya membuat petani terpaksa menanam tanaman komoditas yang menguntungkan penjajah, sementara rakyat menderita kelaparan. Meski begitu, semangat juang dan kecintaan pada tanah air rupa-rupanya tidak pernah padam. Padi tetap menjadi simbol perlawanan, sumber kekuatan bagi rakyat yang berjuang merebut kemerdekaan. Ya, setelah Indonesia merdeka, padi kembali menjadi prioritas. Pemerintah melaksanakan program-program untuk meningkatkan produksi padi seperti pembangunan irigasi, penyediaan pupuk, dan pengembangan varietas unggul. Swasembada pangan menjadi tujuan nasional, sebuah impian untuk menghidupi bangsa secara mandiri. Perjalanan panjang padi di Nusantara juga mengajarkan kita tentang banyak hal. Ia adalah kisah tentang keuletan, adaptasi, dan inovasi. Ia mengingatkan kita akan pentingnya melestarikan alam, menghormati kearifan lokal, serta menjaga kedaulatan pangan. Nah kini, di era modern, di era modernisasi dan globalisasi, padi tetap menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Nah, teknologi pertanian modern ini terus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas padi. Hanya saja di balik kemajuan teknologi, kita tidak boleh lupa akan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam setiap butir padi. Padi bukan hanya sumber karbohidrat, melainkan simbol kebudayaan, identitas, dan ketahanan pangan bangsa Indonesia. Ia adalah warisan nenek moyang yang harus kita jaga dan kita lestarikan untuk generasi mendatang. Ya, semoga kisah perjalanan padi tadi ya, ini menginspirasi kita untuk dan memotivasi kita untuk tetap terus berjuang, berinovasi, berkarya demi kemajuan bangsa dan negara. Yes, keren ya kisah padi ternyata. Begitu banyak hal yang akhirnya lahir dari sebutir padi. Kira-kira kita melahirkan apa untuk generasi mendatang? Sudah kepikiran? Yuk, mulai kita pikirkan, mulai kita gagas, mulai kita imajinasikan. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Dialog Kota Batik bersama saya, Ribut Ahwandi.